Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita harapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hari ke-9 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meski masih dalam suasana berlangsungnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar di wilayah Sumatera Barat. Semoga Allah segera angkatkan virus COVID-19 ini dari bumi Allah ini secepatnya, hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan agar disampaikan buat arwah pucuk pimpinan ummah Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada pertemuan ke hari 9 ini kita akan mencoba membahas mengenai etika seorang pemimpin. Kenapa kita mencoba membahas masalah ini? Karena banyaknya saat ini pemimpin kita yang lalai akan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Padahal tanggung jawab moralitas dan spiritualitas seorang pemimpin itu sangatlah dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Prinsip seorang pemimpin itu yang pertama dalam Islam itu harus memiliki jiwa dan rasa keadilan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Kemudian dalam ayat lain, dalam surat An-Nisa juga Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya kata Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum keadilan di antara manusia supaya kamu dapat menetapkan dengan seadil-adilnya. Prinsip keadilan ini menjadi prinsip dasar bagi seorang pemimpin agar rakyatnya merasakan sama rasa, sama rata, dan sama-sama mendapatkan hak yang sama di sisi hukum dan negara tentunya. Hal ini harusnya dipegang teguh oleh para pemimpin kita. Dan inilah yang menjadi masalah di akhir-akhir ini ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi adil, ketika pemimpin memilih orang-orang dekatnya untuk dijadikan sebagai objek pertolongan, sementara masih ada yang lain yang berhak untuk mendapatkan pertolongan itu. Ini nilai keadilan yang perlu kita rubah dan kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah nilai ukhuwah, persaudaraan. Seorang pemimpin harus membangkitkan nilai-nilai persaudaraan sebagaimana diamanahkan dalam surat Al-Hujurat, bahwasanya antar sesama muslim itu harus saling menjaga ukhuwah, hubungan persaudaraan, dan itu harus dicetuskan dimulai dari seorang pemimpin. Kemudian azas yang harus dimiliki selanjutnya oleh seorang pemimpin adalah al-musawah, yaitu persamaan, agar tidak terjadinya kecurangan atau rasa ketidakadilan, maka harus ada al-masawahnya seorang pemimpin itu. Dia harus menetapkan nilai-nilai masawah ini dalam kepemimpinannya. Kemudian musyawarah, seorang pemimpin juga harus memiliki nilai dan integritas ataupun kebijakan dalam menetapkan suatu keputusan. Jangan seorang pemimpin itu dianggap
menjadi diktator atau beraja di hatinya sendiri, akan tetapi lakukanlah segala sesuatunya itu dengan jalur musyawarah. Kemudian selanjutnya azas adudiyah atau lebih dikenal dengan azas pluralitas. Jadi sama-sama menetapkan suatu hukum itu tanpa pandang bulu. Maka semuanya dianggap sama haknya di mata hukum, termasuk dalam masalah agama. Jadi Islam mengandung azas pluralitas, yaitu mengakui hak-hak masing-masing orang, termasuk hak-hak masing-masing umat beragama. Kemudian seorang pemimpin juga memiliki jiwa perdamaian. Jadi pemimpin harus memiliki nilai-nilai yang penuh pertimbangan, jangan menjadi pemimpin yang penuh egoisme atau emosional semata. Kemudian seorang pemimpin juga harus al-mas'uliyah atau memiliki pertanggungjawaban. Nah, ini juga susah mencari pemimpin pada saat sekarang ini, pemimpin yang memang betul-betul bertanggung jawab menunaikan amanah sesuai janji-janjinya. Kemudian ada kalanya juga dalam kepemimpinan itu ada saatnya kita untuk otoriter. Contohnya dalam masalah mengatasi virus COVID-19 ini atau coronavirus. Maka kalau seandainya diambil jalur musyawarah tidak mendapatkan hasil, maka seorang pemimpin harus mempunyai jiwa diktator dalam menegakkan suatu hukum di negaranya untuk mengatasi suatu masalah. Nah, hal-hal ini harus dimiliki oleh para pemimpin kita, terutama kalau kita menjadi pemimpin, kita harus menetapkan azas-azas ini. Yang pertama yaitunya azas keadilan, kemudian persaudaraan, kemudian persamaan, azas musyawarah, azas pluralitas, azas perdamaian, azas pertanggungjawaban, dan azas otoritas. Semua hal ini harus kita terapkan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Semoga hal ini bermanfaat. Dan saya akhiri pertemuan kita di hari ke-9 ini dengan mengucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.